Kristiani. Kami mempunyai 2 misi, yaitu untuk mengembangkan potensi siswa SMAK 3, baik dari segi akademis maupun non-akademis. Kami juga ingin meningkatkan keharmonisan antara warga SMAK 3. Visi misi ini kami realisasikan melalui 3 program yang akan kami siapkan. Kami yakin teman-teman di sini ada yang suka dengerin podcast. Pasti keren banget kan kalau sekolah kita bisa bikin podcast sendiri. Nah, buat teman-teman yang belum pernah dengerin podcast, jangan khawatir, karena podcast kami akan menyajikan topik yang menarik dan bermanfaat. Maka itu, perkenalkan program kami, podcast. Podcast adalah wadah untuk membagikan ide, cerita, dan pengalaman. Siapa saja dapat berpartisipasi untuk menjadi narasumber dalam podcast kami. Oleh karena itu, kami membuka pendaftaran bagi teman-teman yang mau berpartisipasi. Buat kalian yang mungkin malu-malu bila maju sendiri, tenang saja karena kalian bisa mengajak teman kalian untuk mengikuti podcast ini. Podcast ini akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Hasilnya akan diupload dan dapat teman-teman saksikan di channel YouTube SMAK 3. Kenapa kami membuat program podcast? Seperti visi misi kami ingin membantu kalian menemukan bakat. Contohnya, untuk podcast ini, kalian bisa menemukan bakat kalian dalam public speaking. Bisa aja teman-teman kalian yang diem, kalem, ternyata jago banget ngomong. Mungkin aja mereka punya cerita dan ilmu yang bisa dibagikan ke kita semua. Selain itu, podcast juga bisa menjadi tempat hiburan buat teman-teman, terutama waktu jenuh. Oke, untuk program yang berikutnya, siapa di antara teman-teman yang punya minat dalam berakting atau misalnya suka nonton drama musikal? Nah, kami punya program yang cocok banget untuk kalian. Perkenalkan program kedua kami, Teater A3. Teater A3 adalah sarana bagi siswa SMAK 3 untuk menyalurkan potensinya, baik dalam segi kesenian, dari penulisan naskah, berakting, dan persiapan-persiapan lainnya. Semuanya digabung untuk menciptakan suatu pertunjukan teater yang fenomenal. Untuk program teater, kami melakukan perlombaan yang dilakukan antar angkatan. Setiap angkatan akan diambil perwakilan untuk berlomba. Teater dilaksanakan sesuai dengan keadaan ke depannya. Kami membuat 2 kondisi, yaitu kondisi offline dan online. Nah, dalam kondisi offline ini, kita akan melakukan seperti biasa, yaitu tampil di SMAK 3. Sedangkan dalam kondisi online, teman-teman akan membuat teater virtual dalam bentuk video dan nantinya akan di channel YouTube SMAK 3. Kami membuat program ini untuk mengembangkan prestasi non-akademis siswa, baik dari kemampuan jurnalistik, kemampuan melatih kreativitasan siswa, serta kemampuan berakting. Selain itu, dengan adanya program ini, kita dapat melatih kepemimpinan masing-masing dari kita. Juga setiap siswa dapat belajar untuk berkoordinasi satu sama lain, mengutarakan ide dan pendapat, serta menambah kepercayaan diri dan keberanian untuk tampil. Kami tahu sama PJJ ini sangat sedikit yang teman-teman untuk tetap rutin berolahraga. Maka itu, kami membuat program yang bisa memotivasi serta memberikan tips bagi teman-teman yang ingin berolahraga selama di rumah. Perkenalkan program ketiga kami, e-sport. E-sport adalah singkatan dari entertaining sport, yang artinya olahraga yang menyenangkan. Program ini adalah bagian spesial dari podcast, di mana nantinya atlet akan membagikan pengalaman karirnya, serta memberikan tips-tips dalam berolahraga. Selain membagikan tips dan pengalaman, kami akan mengajak atlet untuk match dengan siswa SMAK 3 jika kondisinya sudah memungkinkan. Kami juga membuat program ini dengan harapan untuk menggali prestasi non-akademik siswa, terutama dalam bidang olahraga. Kami juga mengundang atlet untuk membagikan tips-tips bagi siswa SMAK 3 yang ingin menjadi atlet, agar siswa SMAK 3 itu tahu langkah-langkah apa yang perlu mereka ambil ke depannya untuk menjadi seorang atlet. Dan tentu saja e-sport ini dapat menjadi program hiburan. Sekian ketiga program dari kami yang kami tawarkan untuk menjadikan SMAK 3 yang lebih baik. Semoga dengan program-program ini, bakat dan minat serta potensi siswa SMAK 3 dapat disalurkan secara maksimal. Sebentar lagi akan diadakan pemilihan OSIS. Jangan lupa untuk memilih paslon yang terbaik. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata. Sekian dari kami. Jangan lupa untuk pilih paslon nomor 1. Be Be bold, bold, be be you. you. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk sarannya, Stephanie dan Brian. Teman-teman, mungkin kita bisa kasih virtual clap buat mereka. Jadi Bu Marta, gimana nih Bu program-programnya? Menarik banget kan Bu? Wow, luar biasa ya. Untuk Stephanie dan juga Brian Alden, itu programnya yang ditawarkan sangat menggiurkan. Bukan hanya akademik dan juga non-akademik tentunya. Wow, ini masih yang pertama sudah fantastis ya. Nah, kita akan masuk kepada paslon yang nomor 2. Ini dia, dengan inisial yang sama 2J, yaitu Jocelyn dari IPA 1 dan juga Jordan dari 11 IPA 4. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kami Aladin dari paslon nomor 2 ingin mempresentasikan tentang program, tujuan kami, serta visi misi kami jika kami terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Saya Jocelyn Sandra dari 11 IPA 1, calon Ketua OSIS periode 2021. Dan saya Jordan, calon Wakil Ketua OSIS dari 11 IPA 4. Visi kami yang pertama, menjadikan SMAK 3 tempat yang nyaman dijunjung oleh siswa-siswi SMAK 3. Alasan kami atas visi kami yang pertama adalah kami ingin membangkitkan rasa bangga terhadap SMAK 3. Visi kami yang kedua, menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi warga SMAK 3. Alasan kami dari visi kami yang kedua adalah kami ingin OSIS lebih mendengarkan aspirasi dari warga SMAK 3. Dan misi kami adalah mendorong siswa-siswi SMAK 3 untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Jadi kami ingin mengundang teman-teman sekalian untuk lebih aktif lagi mengikuti kegiatan sekolah maupun kegiatan yang kedua, membangkitkan semangat OSIS SMAK 3 dalam membangun SMAK 3 dan menerima dan mengolah aspirasi. Sebelumnya, kami membuat program-program berikut. Yang kedua, membangkitkan semangat OSIS SMAK 3. Program-program OSIS yang rentan dibatalkan. Untuk program yang pertama adalah Bring Back O2. Bring Back O2 adalah program yang dijalankan setiap 4 bulan sekali. Atau kita sesuaikan dengan kelestarian lingkungan. Seperti yang pertama, membagi-bagikan sedotan atau makan eco-friendly kepada siswa dan siswi SMAK 3. Yang kedua, pergi ke tempat umum yang memang membutuhkan. Berikutnya adalah membuat kreasi dari sampah-sampah plastik atau sampah berulang. Jika keadaan masih belum bisa sekolah dengan offline, kami berencana untuk membuat workshop yang Mohon maaf, Jordan dan Alin, saya potong. Tapi berhubung karena Jordan mungkin bisa digantikan dengan Alin yang bicara atau bagaimana? Suara saya nge-lag. Oke, silakan diambil alih sama Jocelyn. Mungkin bisa menyampaikan lagi ya, meneruskan kembali apa yang sudah dikatakan oleh Jordan. Karena mungkin ada jaringan yang bermasalah ya. Oke, silakan Jocelyn. Program kita yang pertama itu Bring Back O2.
Primer itu akan dijalankan setiap 4 bulan sekali, dan bisa juga kita sesuaikan dengan keadaan yang akan datang. Jadi setiap kelas diminta untuk menyerahkan satu pot tanaman untuk melestarikan daerah penghijauan di sekolah. Program ini akan dijalankan secara bergilir. Tapi misalnya jika keadaannya belum memungkinkan, seperti karena yang sulit gitu perawatannya, jadi kita ada program alternatif yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Yang pertama ada bagi-bagi sedotan atau alat makan eco-friendly kepada siswa-siswa SMAK 3. Yang kedua, pergi ke tempat umum yang memang membutuhkan pelestarian gitu, kayak pantai atau taman gitu. Jadi kita bisa mungkin kalau misalnya ada izin, kita bisa bantu untuk pungut sampah atau membersihkan gitulah. Yang ketiga, kita juga bisa membuat kreasi dari sampah-sampah plastik atau sampah-sampah daur ulang. Jadi jika keadaan belum memungkinkan, kita bisa melakukan program alternatif yang 3 itu. Nah, yang kedua ada Sense of Art. Sense of Art itu semacam pentas seni yang menggabungkan antara seni-seni, kayak seni tari, seni drama, seni vokal, sama seni musik. Karena seni drama nggak ada, kita jadi mau bekerja sama dengan ekskul drama sama guru-guru seni. Rencananya acara ini diselenggarakan pada bulan Juni setelah PAS berakhir. Tujuannya kita menyelenggarakan acara ini itu supaya lebih bisa siswa jadi lebih bisa mengekspresikan sisi non-akademis, karena kami tahu secara kemampuan anak-anak SMAK 3 memiliki potensi yang sangat besar. Kami juga berharap dengan adanya acara ini, teman-teman semua bisa lebih bonding satu sama lain, terutama teman-teman kelas 10. Jika keadaan masih belum memungkinkan juga, kita juga bisa menyelenggarakan acara ini secara online. Jadi teman-teman bisa membuat video dari rumah gitu masing-masing. Kami harap dengan membuat program-program ini dapat meningkatkan antusiasme teman-teman sekalian. Kami juga berharap bahwa program-program ini bisa memuaskan dan dapat membantu teman-teman. Harapan kami untuk OSIS periode 2021 adalah bisa lebih kompak dan lebih bonding satu sama lain. Dan kami berharap teman-teman semua bisa menggunakan hak suaranya dengan bijak karena satu suara sangat berarti. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf juga karena ada yang lag. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon kedua, Jocelyn dan Jordin. Oke, terima kasih untuk paslon yang nomor 2, yaitu Jocelyn dan juga Jordin. Ya, sekarang kita akan masuk kepada pasangan yang terakhir. Ya, meskipun yang terakhir, namun kita harus mendengar secara lebih jeli lagi. Oke, ini dia. Nikita dari 11 SOS 1 dan juga Jocelyn dari 11 SOS 1. Untuk Nikita dan Jocelyn, waktu dan tempat. Halo SMAK 3, perkenalkan nama saya Nikita Angelia dari kelas 11 Sosial 1 selaku calon ketua OSIS paslon nomor urut 3. Saya Jocelyn dari kelas 11 Sosial 1 selaku calon wakil ketua OSIS paslon nomor urut 3. Nah, jadi nama paslon kami adalah VOICE. VOICE ini adalah singkatan dari Vote for Change dan campuran kedua nama kami, yaitu Nikita dan Jocelyn. Selain itu, nama VOICE ini juga memiliki arti lain bahwa apabila kita terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pada kedepannya untuk SMAK 3, kami akan membawakan perubahan-perubahan positif serta yang bersifat fleksibel untuk SMAK 3 pada kedepannya. Dan untuk membawa perubahan positif tersebut, tentunya kami menyesuaikan dengan visi misi yang kami buat. Kami memegang visi untuk mewujudkan OSIS sebagai wadah yang dapat melayani, sekaligus mendorong siswa maupun siswi SMAK 3 penabur untuk berperan aktif, serta berprestasi dalam berbagai bidang. Lalu misi kami ada 3. Yang pertama yaitu
menggali potensi dan kreativitas siswa melalui program-program yang inovatif dan dapat meraih antusiasme warga SMAK 3. Kedua, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dengan tujuan mempersatukan dan memperkuat solidaritas warga SMAK 3. Dan yang ketiga, menjadi sarana dalam menampung aspirasi siswa demi kemajuan SMAK 3. Nah, untuk mewujudkan misi-misi tersebut dalam bentuk yang nyata, tentunya kami juga membuat 3 program yang sesuai dengan ketiga misi tersebut, yaitu WALL-E, Together, dan Vesta. Untuk program kami yang pertama, kami namakan dengan nama Together, yang diambil dari 2 kata, tree dan gather. Jadi tree dari SMAK 3, dan gather dari kata together yang berarti bersama. Sesuai namanya ini, program Together ini adalah acara kebersamaan yang dilakukan masing-masing kelas setiap akhir semester. Nah, jadi di program ini, setiap kelas akan berhak untuk memilih kegiatan yang mereka ingin lakukan bersama-sama. Mungkin dengan nonton film, makan bersama apabila sudah memungkinkan keadaannya, atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, jadi program ini bisa untuk meningkatkan kebersamaan antara siswa serta guru-guru yang merupakan perwujudan dari misi kami yang kedua. Selain itu, program kami yang kedua adalah WALL-E. WALL-E adalah singkatan dari Wall of Expression, yang juga merupakan perwujudan dari misi kami yang ketiga sebagai penyalur aspirasi siswa. Jadi sesuai namanya, Wall of Expression. Melalui WALL-E ini, kami akan menyediakan media bagi seluruh warga SMAK 3 dalam berbicara dan berekspresi tentang apapun. Jadi, WALL-E ini sifatnya fleksibel karena bisa dijalankan secara offline maupun online. Jika dalam bentuk offline, kami akan menyediakan WALL-E board, di mana seluruh warga SMAK 3 dapat berekspresi tentang apapun, baik itu keluh kesah, dan ungkapan motivasi, dan masih banyak lagi. Lalu jika pelaksanaannya secara online, kami akan melaksanakannya dalam bentuk question box di Instagram. Jadi kami akan menyediakan suatu topik, dan kalian dapat menuliskan pendapat kalian masing-masing mengenai topik tersebut. Kalian bisa menuliskan pendapat kalian dalam question box tersebut. Lalu kita akan membahasnya, dan membuat suatu video di live Instagram maupun IGTV. Sedangkan untuk program kami yang terakhir, ini sebenarnya terakhir tapi tidak kalah menarik, yaitu Vesta. Nah, jadi di Vesta ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan, mulai dari workshop dengan berbagai pilihan sehingga bisa menyesuaikan dengan minat dan bakat setiap siswa, talk show dengan topik-topik yang tidak kalah menarik, serta akan ditutup dengan adanya mini concert sebagai kolaborasi antara pihak OSIS dan ekstrakurikuler yang ada di SMAK 3 Penabur. Nah, program ini juga merupakan perwujudan dari misi kami yang pertama, yaitu untuk menggali potensi siswa. Kami selaku salah satu calon pasangan juga memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat meyakinkan kalian untuk memilih kami. Jika kami terpilih, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan SMAK 3 Penabur Jakarta yang lebih baik dalam berbagai bidang, maupun itu akademis, non-akademis, dan masih banyak lagi. Lalu kami juga akan menjadi sarana yang dapat menampung semua suara dan saran dari kalian semua. Nah, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semuanya, kami juga ingin mengingatkan bahwa suara yang menjadi hak kalian itu sangatlah penting. Mungkin kalian punya pemikiran kalau misalnya suara kalian itu tidak terlalu berpengaruh buat SMAK 3. Karena secara teknis suara kalian itu hanya satu suara dibandingkan berapa ratus suara yang akan masuk untuk pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini. Tapi, kalau misalnya kalian pikir, kalau misalnya suara satu itu sangat berpengaruh banget buat SMAK 3 pada 1 tahun ke depannya. Memang kita nggak maksa buat kalian pilih paslon nomor urut 3 atau pilih aku sama Jebas, tapi semoga teman-teman dan Bapak Ibu Guru semuanya memilih paslon yang menurut kalian benar-benar paling pas buat menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Bukan karena ikut teman, bukan karena asal-asalan, bukan karena cap-cip-cup, tapi karena kalian benar-benar merasa kalau misalnya paslon yang kalian pilih itu paling cocok buat jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMAK 3 pada periode 2021. Sekian narasi kami mengenai perkenalan, visi misi, dan program-program kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, luar biasa ya. Ditutup tadi dengan closing oleh Nikita dan juga Jesselyn. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk ketiga paslon yang sudah menyampaikan visi dan misi mereka. Oke, ini dia saat yang kita tunggu-tunggu. Kalau tadi setiap paslon hanya mempunyai limit yang terbatas untuk menyampaikan,
Nah, ini saatnya kita mengenal mereka lebih dalam lagi. Kita bisa menanyakan setiap peserta, Bapak Ibu guru, ataupun siswa semua bisa menanyakan apapun pertanyaan yang akan ditujukan baik kepada paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3, atau kepada semua paslon yang ada. Nah, melalui keterbatasan waktu, maka kami membatasi dengan 3 penanya dari guru dan 3 penanya dari siswa. Tapi jangan khawatir, kalau nanti ada waktu yang masih tersisa, kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, dengan adanya keterbatasan tadi, mari kita cepat-cepat untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing paslon. Adapun format pertanyaannya, silakan tuliskan nama, bentuk pertanyaan, dan pertanyaannya kepada siapa. Apakah hanya kepada satu paslon atau langsung kepada ketiganya? Pertanyaan bisa diajukan secara langsung ataupun bisa melalui chat. Benar sekali. Oke, mari Bapak Ibu dan para siswa semua, kalau ada yang ingin ditanyakan seputar visi dan misi dan juga program dari ketiga paslon tadi, ini saatnya. Bu, saya ada pertanyaan. Oke, silakan. Ini buat semua kakak-kakak calon OSIS-nya. Iya, boleh disebutkan namanya dulu. Nama. Oh, saya Cleoni dari 10 IPA 1. Ingin bertanya kepada semua kakak-kakak paslon calon ketua OSIS. Mohon maaf untuk Ibu Marta dan Bapak Ibu sekalian dan anakku, Cleoni tutup kamera karena dia sakit, ya mungkin supaya tahu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih informasinya Bu Luis. Untuk Cleoni, dikembalikan, Nak. Ya, kan dengan kondisi yang terjadi saat ini, bagaimana program kakak-kakak semua ini bisa mengalir dengan efisien tanpa menarik waktu kita untuk fokus ke sekolah di masa-masa sulit ini. Karena jika program ini tidak berlaku di sekolah online, bagaimana kakak-kakak semua dapat meyakinkan bahwa program ini akan berjalan ketika sekolah beneran dimulai. Yang dalam hal ini, kan kami tidak tahu kapan sekolah ini bakal mulai. Jadi bagaimana kakak-kakak semua berencana untuk mengendalikan situasi seolah-olah kalau kakak itu adalah ketua OSIS berikutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dengan dimulai dari paslon yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya akan menjawab ya, lalu ntar dilengkapi oleh Brian. Jadi untuk program kami ada 3 program, yaitu podcast, e-sport, dan teater. Nah, untuk podcast itu bisa dilaksanakan baik online maupun offline. Nah, kalau online sistemnya bagaimana? Kami akan melakukan podcast ini melalui Zoom. Sedangkan kalau offline kami akan rekaman di sekolah dan nantinya akan diposting melalui channel YouTube Smart 3. Silakan Brian menambahkan. Nah, untuk program-program kami ini, memang kami sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman. Saya dengar kalau teman-teman ini ingin agar prestasi non-akademik di SMAK 3 ini meningkat. Oleh karena itu, kita butuh, untuk melakukan suatu perubahan, kita butuh dukungan nih dari teman-teman untuk bersama-sama menyalurkan bakat potensi kalian melalui program-program yang telah kami siapkan. Jadi, dalam bidang teater ya, kalau misalnya teman-teman ini sangat aktif dan teaternya bagus, saya yakin teater SMAK 3 ini bisa solid dan bahkan mengalahkan teater-teater di penabur lain. Jadi mohon dukungannya teman-teman. Untuk e-sport, seperti yang sudah kami katakan tadi, akan berkolaborasi dengan program kami yaitu podcast. Dan kami sempat bilang kalau misalnya akan match, tapi kami kondisinya udah offline. Sedangkan kalau online, kami hanya melakukan podcast, yaitu mewawancarai atlet yang akan kami undang nantinya.
Oke, demikianlah respon dari pertanyaan dari paslon nomor 1. Terima kasih kepada Cleoni sebagai penanya dan juga Stephanie dan Brian. Kita langsung lanjut. Kita akan mendengar jawaban dari Jocelyn dan juga Jordan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau program kita ini ada program alternatif gitu sebagai pengganti. Programnya kan ada 2, Bring Back O2 sama Sense of Art. Yang Bring Back O2 ini bisa kita tadi seperti yang saya jelaskan di awal, kita bisa ganti dengan workshop dari rumah, itu bisa kan melalui Zoom gitu. Dan juga kalau yang Sense of Art itu kita juga bisa ganti jadi yang online gitu. Jadi kita nanti rekam, terus bisa ditonton, dan nanti kalau untuk urusan editing atau segala macam, mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan bidan atau binan atau bidang-bidang OSIS lainnya. Silakan Jordan tambahannya. Oke, kalau yang Bring Back O2 itu kan bisa workshop yang tadi kayak Alin bilang. Nah, workshopnya itu bisa berupa webinar, cuman kalau misalnya webinar kurang diminati, mungkin bisa mengundang orang yang memang ahli dalam bidang pelestarian lingkungan. Kita bisa mungkin membuat kreasi atau dari sampah-sampah plastik atau sampah-sampah daur ulang. Dan kalau misalnya Sense of Art itu bisa mungkin bisa latihan online, dan nanti direkamnya juga online dan diedit, dan kita mungkin bisa kerjasama dengan bidang-bidang OSIS lainnya. Terima kasih kepada Jocelyn dan Jordan. Kami persilakan paslon 3 untuk menjawab. Waktu dan tempat dipersilakan. Pertama-tama, terima kasih terhadap Cleoni atas pertanyaannya. Nah, jadi ketiga program kami itu, yaitu WOLI, Vesta, dan Trigather ini bersifat fleksibel, sehingga bisa dilaksanakan secara online maupun offline. Apabila online, kita bakal jalani secara online melalui Zoom atau bahkan melalui media-media sosial yang kita punya seperti Instagram, YouTube, atau yang lainnya. Dan apabila offline, maka akan dilaksanakan seperti biasanya, seperti umumnya dengan penyesuaian yang dibutuhkan. Lalu program kami juga sifatnya ini dapat melepaskan penat siswa, jadi sesuai dengan kondisi kita di tengah masa pandemi seperti ini. Selain itu, kita juga akan berusaha semaksimal mungkin biar program ini bisa berjalan dengan baik walaupun online. Jadi online dan offline semua bisa maksimal. Oke, itu adalah penutup dari masing-masing respon dari setiap paslon yang ada. Nah, kita akan masuk kepada pertanyaan kedua. Ini dari guru. Kalau tadi dari siswa ya, Cleoni. Ini dari Pak Waiman. Adapun pertanyaannya yaitu, apa yang akan diingat ketika kalian sudah mengakhiri program kalian selama 1 tahun? Ya. Apa yang ingin dikenang dari masing-masing setiap paslon setelah mengakhiri masa tugas 1 tahun ke depan? Mungkin dari paslon nomor 3, boleh langsung menjawab. Untuk Nikita dan Jocelyn, silakan. Terima kasih Pak Waiman atas pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang ingin dikenang dari kalian setelah mengakhiri masa tugasmu 1 tahun ke depannya? Jadi, apabila kami puji Tuhan terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS pada periode 2021 untuk SMAK 3, kami ingin dikenang sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS yang berhasil menjalankan tugasnya serta tanggung jawabnya dengan baik, serta bisa membawakan perubahan-perubahan serta meningkatkan SMAK 3 untuk perubahan yang positif. Kami juga ingin dikenang yang memiliki kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Jadi kebersamaannya ini bisa menggabungkan seluruh warga SMAK 3. Mungkin dari yang awalnya nggak kenal jadi lebih dekat. Kita ingin menjadi OSIS yang menjalankan program-program seperti itu biar kebersamaan SMAK 3 bisa lebih terjalin dan solidaritas SMAK 3 bisa semakin lebih tinggi. Terima kasih untuk jawabannya kepada Jocelyn dan Nikita. Kita langsung beralih ke paslon nomor 2. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Waiman untuk pertanyaannya. Berhubung harapan kami untuk OSIS 2021 itu agar lebih bonding, jadi kami berharap nanti juga kami setelah mengakhiri masa jabatan, kita bisa dikenang sebagai kayak
ketua dan wakil ketua OSIS yang bisa memupuk persaudaraan dari siswa-siswi SMAK 3 dan bisa membuat anak-anak semua itu jadi lebih bangga sama SMAK 3. Dan juga OSIS berhasil mengolah dan menerima aspirasi yang disalurkan oleh warga UGM. Oke, setelah ditutup tadi oleh jawaban dari Jocelyn dan juga Jordin, kita akan mendengar Ani dan Brian. Silakan. Jika kami seandainya menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, menurut kami yang akan dikenang oleh siswa-siswi SMAK 3 yaitu kemauan kita untuk mengembangkan potensi siswa dalam segi non-akademis melalui program-program kami, podcast, e-sport, dan teater. Lalu juga kalau misalnya program kami benar-benar terlaksanakan, saya yakin teman-teman akan kangen nonton podcast. Ya, dan juga sesuai dengan visi misi kami, yaitu untuk memajukan prestasi non-akademis di SMAK 3 dan juga untuk menambah keharmonisan antara warga SMAK 3, maka melalui program-program unik ini, kami berharap kami dapat dikenang sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang memberikan perubahan bagi SMAK 3 ini, yaitu memajukan potensi non-akademis dari siswa SMAK 3. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketiga paslon sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Pertanyaan selanjutnya diajukan dari Claudia. Bagaimana cara kalian mengatasi siswa dan siswi SMAK 3 yang bisa terbilang tergolong pasif? Mungkin pertanyaan akan dijawab dengan paslon kedua terlebih dahulu. Untuk paslon kedua, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Claudia untuk pertanyaannya. Caranya untuk kita ngajak anak-anak yang mungkin pasif gitu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk merangkul semuanya. Jadi nggak ada pandang-pandang dia siapa. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk kayak mengajak mereka untuk berpartisipasi biar mereka juga merasa kayak oh gua tuh dianggap juga gitu, kayak gitu sih. Paling kayak kita bisa sama-sama ngerangkul satu sama lain tanpa beda-bedain gitu. Kami juga harap bahwa kita nggak memaksa teman-teman untuk menjadi aktif. Kita harap bahwa dengan cara kita mengajak teman-teman itu sama-sama mau, jadi sama-sama senang. Dan juga merasa terhibur. Oke, tadi kita sudah mendengar apa saja jawaban dari paslon nomor 2. Sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari paslon nomor 1. Untuk Stephanie dan Brian, dipersilakan. Kalau menurut kami, anak-anak yang tidak aktif itu biasanya agak malu-malu kan orangnya. Nah, dalam program kami teater, itu tuh program tuh nggak selalu anak-anak yang acting atau tampil. Nah, anak-anak yang pasif ini bisa membantu dalam hal menulis naskah, membuat properti, atau merencanakan kostum, semacam tim kreatif itu. Atau kalau misalnya kondisinya online, mereka bisa bantu-bantu dalam membuat video, edit video, dan semacamnya. Iya, betul sekali. Jadi program teater kami ini memang mencakup, kami juga tidak akan memaksa, tetapi kami mengharapkan dari teman-teman ya untuk memajukan SMAK 3. Nah, dengan mengikuti ini kalian bakal dapat banyak manfaat loh. Jadi jangan pasif-pasif. Misalnya manfaatnya bisa mengakrabkan satu sama lain dan juga bisa menjadi kenangan indah. Kapan lagi coba SMAK 3 ini mengadakan teater? Selain itu, melalui program kita podcast, kan podcast itu cuma beberapa orang kan, seperti yang sudah saya katakan.
Nah, teman-teman nggak usah, kalau yang pasif itu nggak usah partisipasi sampai, oh harus banget ikut ngomong di podcast. Oh bukan. Caranya teman-teman tuh gampang. Teman-teman tinggal buka YouTube, lalu nontonin podcast kita, lalu share ke orang-orang yang menurut kalian mau nonton podcast kita. Nah, menurut kita itu sudah sangat membantu kita. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Dan yang terakhir, saya mempersilahkan paslon 3, Jesselyn dan Nikita, untuk menjawab pertanyaan. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih Claudia atas pertanyaannya. Gimana sih cara kita untuk mengatasi siswa maupun siswi SMAK 3 yang bisa dibilang tergolong pasif? Nah, jadi kita memang tidak memaksa untuk siswa-siswi yang tergolong pasif ini untuk menjadi aktif. Tetapi kita hanya menyediakan sarana mereka untuk berperan aktif melalui program-program kami. Nah, program-program kami juga bertujuan untuk mencakup semua siswa. Jadi untuk merangkul semua siswa penghargaan. Jesselyn. Nah, jadi kita juga memiliki misi kalau kita mau membuat program yang meraih antusiasme dari semua warga SMAK 3. Jadi tentunya program-program kita akan ada topik yang sesuai dengan siswa atau yang dapat menarik perhatiannya sehingga siswa juga terdorong buat ikut partisipasi dalam program tersebut. Contohnya kayak WOLI itu kan nggak perlu menjadi aktif karena kayak itu kan cuma ngetik lewat sosmed gitu. Jadi ini sifatnya bisa buat semua siswa yang aktif maupun pasif dan juga mendorong siswa yang pasif jadi aktif. Terima kasih kepada paslon ketiga dan kepada seluruh paslon sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik ya Bu Marta. Benar sekali. Ketiganya ini memberikan jawaban yang masing-masing punya value sendiri. Nah, banyak nih pertanyaan yang masih waiting list, luar biasa ya, sangat responsif dan sangat aktif dari semua peserta yang ada. Kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Ada Cleoni, Pak Waiman, dan juga Claudia. Ternyata ini masuk pada pertanyaan yang keempat. Silakan Yunik. Pertanyaan keempat ada dari Byron, 10 IPA 3. Jikapun kita masuk tahun depan, pasti akan 50-50 atau kurang lebih. Seperti yang dari tadi kakak semua bilang, itu kan ada buat online maupun offline. Tapi yang akan mendapatkan treatment itu murid-murid di mana bisa saja si A yang mengikuti offline lebih memilih yang online, sedangkan si B mungkin saja lebih menyukai versi offline. Apakah ada cara untuk menyeragamkan jika memang akan masuk 50-50 atau setipenya? Terima kasih. Pertanyaan akan dijawab dengan paslon nomor 1 terlebih dahulu. Untuk Brian dan Stephanie, kami persilakan waktunya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Byron. Untuk soal 50-50 memang keadaan belum bisa ditentukan. Nah, kita bahas satu-satu ya mengenai program kami. Yang pertama, podcast. Kalau podcast ini offline dan online sebenarnya sifatnya sama saja, yaitu perbincangan antara orang-orang. Kan kalau offline akan diadakan di sekolah, kalau online akan dijadikan bentuk video. Hasilnya pun sama, hasilnya adalah bentuk video yang bisa kalian lihat di channel YouTube SMAK 3. Jadi kalau yang itu tidak masalah ya. Lalu yang berikutnya ada program Teater A3. Nah, ini memang berbeda untuk kondisi offline dan online. Kalau offline, kita merencanakannya ya teater. Kalau online, kita merencanakannya teater virtual. Ya, memang kita tidak bisa memaksakan keadaan, tetapi konsep kami tetap sama, yaitu tujuannya sama, yaitu untuk merangkul siswa SMAK 3. Tidak peduli dengan cara apa, tetapi harapan kami tetap yaitu untuk memajukan prestasi non-akademis siswa. Kalau untuk e-sport juga konsepnya masih sama, online maupun offline, cuma bedanya di match dengan anak-anak SMAK 3 itu. Kalau misalnya masih online, atau kalau 50-50 kan masih bisa diusahakan buat ada match. Tergantung atletnya mau atau tidak.
Sedangkan kalau masih full online, kita nggak bakal lakuin match. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Baik. Sekarang saatnya Jocelyn dan Jordan akan menjawab pertanyaan dari Byron. Dipersilakan kepada Jocelyn dan juga Jordan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita juga yang kayak paslon sebelumnya bilang gitu, kita juga nggak bisa memaksakan keadaan. Jadi kita yang kita bisa itu memaksimalkan yang ada gitu. Semua pasti maunya offline kan, tapi kan juga kita satu sisi juga nggak harus ikutin aturan dari pemerintah. Jadi kita maksimalin yang ada, jadi kita fokus ke yang ada, jadi kita kembangin biar bisa bagus gitu. Cuman kalau emang belum memungkinkan untuk offline, kita bakal memaksimalkan, kita bakal usahain agar program yang ada itu bisa menyenangkan semuanya. Jadi bisa berguna juga buat semuanya. Terima kasih untuk jawaban paslon kedua. Yang terakhir, pertanyaan akan dijawab oleh paslon ketiga. Untuk Jocelyn dan Nikita, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Byron atas pertanyaannya. Apabila kondisi seperti itu, maka kita akan menyesuaikan dengan kondisi pastinya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak serta keadaan, sehingga kita harus melihat kondisi pastinya kan. Jadi apabila seperti yang Byron tadi ucapkan, ada yang mau offline, ada yang mau online, maka kita akan melakukan cek ombak sehingga kita bisa mengetahui pendapat siswa dan kita akan mengikuti jawaban mayoritas mereka. Kita melakukan cek ombak tersebut karena tentunya kita nggak bisa ngelaksanain program tersebut secara online dan offline dua-duanya, karena bakal nggak maksimal jadinya. Jadi karena kita pengen ngelaksanain program kita secara maksimal, kita bakal ngelakuin salah satu aja dan menyesuaikan dengan kondisinya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari seluruh paslon. Dan selanjutnya, pertanyaan akan diajukan dari Andrew 10 Social 2. Iya, suara saya terdengar ya? Terdengar. Saya mau bertanya, di luar program dulu nih. Jadi kalian kan dicalonkan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS ya. Jadi di luar program saya mau tanya, bagaimana kalian bisa membangun sinergi di dalam OSIS sebagai suatu organisasi siswa intersekolah kan. Nah, apa yang bisa kalian lakukan agar sebagai ketua bisa menjadikan OSIS itu sebagai tempat anak-anak bisa menjadi teladan? Bagaimana Anda bisa menjadikan OSIS itu sebagai tempat kerjasama yang baik, bisa menjadi teladan bagi orang yang baik, dan juga melaksanakan programnya pun juga maksimal? Ya, gitu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Andrew. Pertanyaan akan dijawab dimulai dengan paslon nomor 3. Untuk Jocelyn dan Nikita, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Andrew atas pertanyaan yang sangat baik itu. Jadi mungkin orang tuh sering ngelihat kalau misalnya OSIS itu sebagai organisasi yang menakutkan atau serem gitu kan. Jadi apa sih yang bisa kita lakuin buat meningkatkan kinerja OSIS? Nah, jadi pertama-tama kita akan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang bisa merangkul semua anggotanya serta siswa-siswa sebagai keluarga. Jadi bukan ada kasta-kastanya, ada level-levelnya, tapi semua sama rata sebagai keluarga. Nah, dengan cara seperti itu, kita bisa meningkatkan kerjasama yang baik, menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik juga, sehingga semua kinerjanya juga bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Karena jika kita sebagai suatu organisasi tersebut kompak dan juga bisa menjalin kerjasama yang baik, tentunya program-program tersebut juga akan terlaksana. Jadi kita bakal maksimalkan program yang ada karena kerjasama kita udah bonding sebagai suatu organisasi OSIS. Ya, terima kasih jawabannya untuk Nikita dan juga Jocelyn. Kita langsung masuk kepada jawaban dari paslon nomor 2, Jocelyn dan Jordan. Dipersilakan. Sesuai goals kami untuk OSIS 2021 kan lebih bisa menyatu satu sama lain dan lebih kompak kan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin tuh untuk
mengajak semua teman-teman tuh untuk berpartisipasi, nggak cuma ke anak kelas 11-nya doang yang berpikir gitu. Karena pengalaman saya mungkin sebelum-sebelumnya gitu, organisasi sebelumnya kayak ada kayak kesegaran tersendiri untuk adik-adik kelas gitu untuk berpendapat. Jadi saya berusaha nanti kalau misalnya terpilih akan mengajak semuanya tanpa terkecuali untuk berdiskusi, karena saya yakin semakin banyak kepala yang berpikir itu semakin baik gitu. Kami juga harap agar kakak-kakak kelas, tapi juga anak kelas 10 yang baru juga bisa kerjasama dengan satu dengan yang lain, dan juga bisa mengenal satu sama lain lebih dekat lagi. Terima kasih untuk jawabannya. Sekarang kami mempersilakan paslon 1, Brian Alden dan Stephanie, untuk menjawab. Waktu dan tempat kami persilakan. Menurut kami, untuk menciptakan kerjasama yang baik antara OSIS dengan OSIS maupun OSIS dengan siswa, jadi saya akan membahas yang OSIS dengan OSIS terlebih dahulu. Seandainya kami menjadi ketua dan wakil ketua, kami akan melakukan bonding dengan sesama anggota OSIS. Nah, caranya bagaimana? Kami akan sering melakukan Zoom, dan di Zoom itu kami bisa ngobrol bebas, bukan berbicara tentang program ataupun hal sebagainya. Nah, untuk menjadi teladan, kami akan meminta teman-teman sesama anggota OSIS buat menjadi teladan, terutama dengan hal yang paling kecil, yaitu tidak berbicara kasar. Bebas menyatakan pendapat mereka. Nah, untuk supaya kinerja dari pengurus OSIS ini baik, maka perlu adanya pengawasan dari guru-guru dan juga dari ketua dan wakil ketua OSIS. Oleh karena itu, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan OSIS sebagai wadah pemersatu program-program OSIS dan juga teladan bagi siswa Smart 3. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya kepada seluruh paslon. Sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari siswa, saya ingin bertanya apakah dari Bapak dan Ibu Guru ada yang ingin bertanya? Ya, silakan dari Bapak Ibu Guru yang mungkin mau memberikan pertanyaan kepada setiap paslon yang ada. Baik, jika belum ada, untuk mempersingkat waktu, kami langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. MPK, tadi ada Ibu Guru yang menitipkan saya suruh meneruskan. Apa boleh saya menyampaikan? Iya, Pak. Pertanyaan dari salah seorang Ibu Guru menyampaikan, adakah gagasan atau pemikiran dari kalian bagaimana agar adik-adik kelas SMP bisa bergabung dengan Smart 3? Jadi tidak hanya memikirkan kegiatan untuk kalian sesama siswa Smart 3, tetapi ada enggak gagasan atau pemikiran agar teman-teman atau adik-adik kamu yang di SMP bisa bergabung dengan Smart 3? Gimana caranya? Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Waiman atas pertanyaannya. Sekarang kami mempersilahkan untuk kepada paslon 1, Brian Alden dan juga Stephanie untuk menjawab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Waiman. Jadi untuk menarik minat siswa-siswa SMP terhadap Smart 3, ya kita bisa memanfaatkan program-program yang kami buat. Yaitu misalnya teater, kan anak-anak itu bakal disebarkan di YouTube. Kebanyakan program kami itu kami akan upload ke YouTube seperti podcast, kami upload. E-sport kami upload, dan teater kami upload, semuanya. Jadi anak-anak SMP itu bisa melihat hasil karya dari siswa-siswa Smart 3. Dan juga bukan dari program
ketua OSIS doang, tetapi juga program OSIS di bidang-bidang spesifik. Misalnya pelayanan ke panti asuhan. Nah, itu perlu disebarluaskan lebih lagi agar anak-anak SMP tertarik dengan SMAK 3. Ngomong sekali waktu yang lengkap, jangan bolak-balik nih jadi kepotong-potong. Ya, enggak. Baik, terima kasih untuk jawabannya pada paslon pertama. Kita lanjutkan dengan jawaban dari paslon ketiga. Untuk tempat dan waktunya kepada Jesselyn dan Nikita, kami persilakan. Terima kasih Pak Yoiman atas pertanyaannya. Jadi memang kita tidak bisa menentukan pilihan adik-adik SMP untuk memilih SMAK 3 sebagai SMA pilihan mereka kan. Tak mungkin untuk membuat SMAK 3 menjadi lebih menarik, mungkin melalui media sosial atau melalui program-program kami. Jadi dalam rangka membuat SMAK 3 lebih terkenal tersebut, program-program kita ini semuanya ada kolaborasi sama media sosial. Jadi kita akan memanfaatkan media sosial yang ada dan memperluas penyebarannya. Jadi seperti yang kita tahu kalau media sosial itu sangat luas jangkauannya. Jadi kami berharap dengan buat prestasi-prestasi SMAK 3, orang-orang jadi banyak tahu dan anak-anak SMP tersebut juga lebih tertarik karena tahu kalau SMAK 3 ini ada nilainya. Dan SMAK 3 ini bagus melalui media sosial yang kita dokumentasikan tersebut. Terima kasih jawabannya untuk paslon ketiga. Dan yang terakhir kami mempersilahkan paslon kedua, Jesselyn dan juga Jordan untuk menjawab pertanyaan. Paslon kedua, Jesselyn dan juga Jordan menjawab pertanyaan tepat, kami persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu gagasannya itu sebenarnya dari program-program kami gitu, itu merupakan salah satu daya tarik. Karena kan semua program-program itu pasti akan dipublish di Instagram atau di mana. Pasti kan orang-orang dari non-SMAK 3 pasti akan lihat kayak mereka melihat, oh SMAK 3 ada program-program ini menarik. Jadi mereka mendaftar dan bergabung di keluarga SMAK 3 gitu. Jadi mungkin dengan SMP, jadi dengan anak SMP kelas 9 atau kelas 8 dan kelas 7 juga, melihat kalau misalnya, oh ini SMAK 3 ini punya program-program yang gak, jadi semuanya itu sama rata, dan semuanya itu diajak. Jadi semuanya itu diajak untuk berperan aktif di SMAK 3. Ya, terima kasih untuk ketiga paslon yang sudah menanyakan, yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Waiman tadi. Sekarang kita akan masuk kepada pertanyaan dari Isen, ya, kelas 12. Nah, ini pertanyaannya lumayan kritis ya. Sesuai yang SMAK 3 alami selama 2 tahun terakhir ini, Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS menjanjikan kami berbagai hal program, namun kenyataannya tidak dijalankan. Coba yakini kami para pemilih biar bisa percaya kalau program kalian bakal jalan. Oke, itu dia pertanyaan dari Isen. Kepada kelompok 2 bisa langsung menjawab. Perlu diingatkan kita sampai 10.45. Tapi jangan khawatir kepada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nantinya, itu semua sudah dicatat dan nanti akan dijawab masing-masing oleh setiap paslon yang ada melalui media lainnya. Kepada kelompok 2 untuk Jesselyn dan Jordan, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya dari Isen. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, kami sengaja membuat program yang memiliki peluang besar yang rentan untuk dibatalkan programnya sehingga bisa dapat dijalankan. Dan kita juga mencari program yang fleksibel dan sederhana, kami juga menyiapkan alternatif-alternatifnya. Jadi seandainya program yang kita siapkan dari awal tidak bisa dijalankan, kami memiliki alternatif program yang lain.
Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya kami akan giliran paslon 3 untuk yang menjawab. Kepada Jesselyn dan Nikita, kami persilakan. Terima kasih Ko Isen atas pertanyaannya. Jadi apabila kita puji Tuhan terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, pasti kita akan dilaksanakan rapat program untuk menentukan program apa sih yang bakal kita lakuin buat setahun ke depan untuk masa jabatan kita. Dan apabila puji Tuhan kita programnya disetujui, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program tersebut serta menyukseskan program tersebut. Lalu saat pembuatan program ini pun, saat kita membicarakannya, kita udah menyesuaikan dengan potensi yang kita bisa. Jadi kita udah maksimalin kira-kira apa yang bisa terwujud. Jadi kita nggak cuma bikin janji palsu, tapi kita bikin program yang emang benar bisa dijalani. Terima kasih kepada paslon 3 yang sudah menjawab dengan baik. Selanjutnya kami persilakan paslon 1 untuk menjawab. Kepada Brian Alden dan juga Stephanie, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Ko Isen atas pertanyaannya. Saat kami dipilih, kami pasti akan berusaha untuk melakukan program-program yang telah kami buat. Oleh karena itu, kami perlu merencanakan program kerja kami secara matang. Nah, ketiga program yang telah kami buat, podcast, teater, dan e-sport, itu sudah kami rancang dengan detail dan sudah kami sesuaikan dengan potensi kami. Jadi sebenarnya kami sudah tahu kalau ini akan bisa dilaksanakan. Sangat mungkin dilaksanakan. Dan kami juga sudah menyesuaikannya dengan kondisi offline maupun online. Jadi sebenarnya sangat tidak mungkin kalau program ini tidak kami laksanakan. Selain itu, agar program kami terlaksana, misalnya kami siap, tapi kalau teman-teman tidak ada yang partisipasi, ya tentu saja program ini tidak bisa terlaksana. Nah, maka itu kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami juga membutuhkan teman-teman untuk ikut berpartisipasi. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh jawab yang telah menjawab dengan baik. Berhubung waktu yang sangat padat, apakah dari guru ada yang mau bertanya untuk terakhir kalinya? Mungkin dari Bapak dan Ibu guru yang belum bertanya, ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami langsung masuk kepada pertanyaan terakhir. Saya boleh? Bu Nomi akan bertanya. Dipersilakan untuk Bu Nomi. Ya, saya hanya tertarik dengan pertanyaan dari Fungkung. Ya, saya minta 3 paslon untuk menjawab pertanyaan dari Fungkung yang dikatakan selama ini saya telah melihat suaranya kurang jelas, Bu Nomi. Bu Nomi, suaranya kurang jelas. Dengaran nggak suaranya, Bu? Kurang, Bu, kurang. Aduh, saya sudah full ini. Saya udah full. Sudah, Bu, sudah terdengar, Bu. Ya, apa ya. Oke. Ya. Ya, saya akan bacakan saja dari yang Fungkung ini karena pasti tidak akan. Semakin lama karakter sesuai dengan norma-norma yang ada semakin memudar. Begitu juga dengan soft skill seperti public speaking dari setiap anak-anak angkatan, dari kakak kelas sampai adik kelas. Nah, selain perkembangan non-akademik, apa yang kalian dapat lakukan untuk memperbaiki hal ini tentang soft skill dan perkembangan karakter? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Fungkung yang diteruskan oleh Bu Naomi. Sangat bagus yang berbicara tentang soft skill ya. Oke. Untuk paslon nomor 2, Jocelyn dan Jordan dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih untuk Ko Fungkung atas pertanyaannya. Nah, dengan salah satu program kami itu Sense of Art, kami harap itu teman-teman tuh bisa lebih percaya diri, jadi bisa meningkatkan kayak tadi bilang public speaking-nya itu kan juga bisa termasuk dalam kepercayaan diri gitu. Jadi kita harap dengan ada program ini, teman-teman sekalian tuh bisa lebih berani untuk tampil di depan.
Oke, bisa langsung dilanjutkan oleh Jordin. Kami juga akan berusaha untuk memberi kesempatan untuk teman-teman agar lebih percaya diri dan lebih mengasah potensi yang memang sudah ada. Karena memang setiap orang sudah memiliki potensi dari awalnya. Jadi tugas kita memang hanya untuk mengasah. Terima kasih untuk jawaban dari Jocelyn dan juga Jordin. Sekarang kita akan mendengar jawaban dari paslon nomor 1. Untuk Stephanie dan Brian, dipersilakan. Kalau dalam hal pemilihan karakter, mungkin topik ini bisa dimasukkan dalam topik podcast kami untuk membantu membina karakter siswa Smart 3 yang sudah memudar. Sedangkan dalam hal skill public speaking ini bisa kita dapatkan di podcast. Nah, cuma kalau podcast itu jangkauannya belum terlalu banyak kan. Nah, kalau yang jangkauannya banyak itu tuh teater. Mereka bisa menggunakan kemampuan atau bahkan melatih juga bisa kemampuan public speaking-nya saat tampil teater itu. Iya, betul. Jadi pengembangan karakter dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program. Nah, program teater ini menurut saya sudah cukup bagus ya. Melatih kemampuan public speaking siswa, melatih karakter-karakter siswa seperti keberanian diri, kepercayaan diri, dan juga koordinasi satu sama lain. Dan yang tadi untuk pengembangan karakter mungkin juga bisa dimasukkan ke dalam podcast. Jadi kita bisa mengundang orang seperti tadi ya, pembicaraan mental health. Nah, kalau yang ini kita bisa mengundang orang lagi untuk membicarakan topik-topik yang teman-teman mau, terutama berhubungan dengan pengembangan karakter. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon 1 telah menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya yang terakhir kami akan mempersilakan kepada paslon 3 untuk Jesslyn dan Nikita. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi untuk meningkatkan karakter sama soft skill dari siswa Smart 3, kita juga bikin program-program yang sesuai. Contohnya di WALL-E. WALL-E itu dapat meningkatkan siswa biar bisa berpikir kritis. Nah, dalam Together dan juga Festa ini, kita juga bakal menjalankan webinar-webinar yang dapat meningkatkan skill siswa yang mungkin bakal dijelasin sama Nikita. Nah, iya, jadi di Festa ini kan banyak ada kayak workshop atau ada talk show dengan topik yang menarik, sehingga bisa mengembangkan bukan hanya dari sisi akademis maupun non-akademis, tapi juga bisa mengembangkan karakter serta soft skill dari setiap siswa. Jadi bisa mengembangkan serta kita juga akan memperketat program-program yang bisa membina karakter, seperti kita mungkin akan bekerja sama dengan guru BK sehingga bisa memperketat dengan pembinaan karakter. Oke, baik. Jawaban dari paslon yang ketiga tadi adalah juga sebagai penutup dari sesi tanya jawab yang kita laksanakan untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada inti dari acaranya, yaitu pemilihan. Pemilihan wakil OSIS dan juga wakilnya untuk siswa akan diberikan link Google Form kepada ketua kelas masing-masing yang akan meneruskan ke grup kelas. Dan untuk guru akan diberikan oleh Bu Louis selaku kesiswaan melalui juga grup. Nah, jangan ada kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada siswa semuanya, jangan pernah untuk memberikan hak suara kepada yang tidak ada. Artinya apa? Masing-masing dari kita mari memberikan hak suara kepada 1, 2, ataupun 3. Kembali ke masing-masing pilihan. Nah, untuk seterusnya akan diteruskan oleh Unik. Baik, jadi sistem pemilihannya adalah nanti link Google Form akan dikirimkan ke kelas masing-masing melalui ketua kelas. Dan bagi Bapak dan Ibu guru sekalian, link akan dikirimkan ke grup guru melalui Bu Louis. Jadi mungkin sekarang para ketua kelas boleh mengirimkan linknya ke kelas masing-masing dan kita bisa sama-sama memilih dengan baik. Tapi sebelum kita memilih, kita akan doa tutup dulu. Jadi teman-teman dan Ibu guru sekalian, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini ya Bapak. Kami boleh menjalankan
kampanye pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS Tuhan periode 2021. Bapak biarlah apapun yang menjadi keputusan kami nantinya Tuhan, terus dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kami berdoa untuk ketua dan wakil ketua OSIS yang akan terpilih nantinya, supaya bisa menjalankan tugas dengan baik dan amanah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kami harap kita semua bisa memilih dan kita bisa menggunakan hak suara kita dengan bijak dan sebaik mungkin. Dan kita bisa mulai memilih dari sekarang. Saya moderator, pamit undur diri. Oke, dan mungkin kami dari moderator akan membacakan satu bait pantun. Makan nasi pakai telur. Jangan lupa tambahkan tahu isi. Kami dari moderator. Kami ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Beliau plus ya untuk moderator kita ya anak-anakku ya. Yuk kasih reaction applause ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan waktunya untuk mengisi Google Form. Diberi waktu sampai jam 11.15 ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Khusus untuk Bu Marta dan Unik. Ini kayaknya MC selamanya nih. Setiap acara kayaknya pantas dengan undang dua MC ini nih. Bayarannya berapa kasih ini dong? Mungkin recording. Udah bisa live ya Bu Luis ya? Udah banyak yang keluar.